Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wasallim. Anakku sekalian, kita untuk pertemuan kali ini ya sejarah Indonesia untuk SMK. Tapi sebelumnya ya ini masih dalam suasana Lebaran Idul Kurban ya, Idul Adha. Saya atas nama SPD dan keluarga ya selamat Lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan anakku sekalian yang masih tidak letoy, tidak loyo, ini karena masih suasana Lebaran. Mungkin anak sekalian ada yang bantu orang tuanya kemarin, mak burasa, ya biasanya yang perempuan membersihkan dan sebagainya. Kalau laki-lakinya itu biasanya membantu makan, ya, menghabiskan, tapi dalam koridor membantu orang tua. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini, kalau pekan lalu kita sudah bahas apa itu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, maupun sejarah sebagai ilmu. Sekarang dalam pembelajaran mengenai mengenai proses evolusi bumi, dan yang ketiga adalah bagaimana terbentuknya kepulauan Nusantara. Nah, untuk selanjutnya ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian diharapkan nanti mampu menerangkan pengertian pra aksara. Yang kedua, anak-anakku nanti mampu menjelaskan, ya, menganalisis proses terbentuknya evolusi bumi. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anakku mampu menerangkan terbentuknya kepulauan Nusantara. Jadi tiga tujuan pembelajaran itu nanti akan kita rangkum, yang mudah-mudahan bisa tercapai. Dan anak-anakku nanti bisa berbahagia ya, berbahagia karena mengetahui, dapat nilai bagus dan dapat memahaminya. Ya, untuk penilaian pertemuan ini ya kita masih gunakan Kuiper ya, untuk penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilannya masih dalam pandemi ini ya, kita masih berkutat di portofolio. Nah, selanjutnya kita bahas pertama, praaksara ya. Praaksara itu terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Ya, pra itu artinya sebelum. Ya, jadi kalau ada yang pra MPLS, jadi sebelum MPLS. Pra nikah, jadi sebelum nikah. Ya, praaksara artinya sebelum tulisan. Ya, kalau secara letterlet, ya letterlet itu tata bahasa diartikan praaksara itu adalah sebelum tulisan. Nah, bagaimana definisinya? Definisinya adalah praaksara yakni masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Itu definisi praaksara. Ya, saya ulangi, praaksara adalah masa di mana kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Ya. Artinya gambaran manusia ya di dalam peristiwa sejarah itu ya, dalam peristiwa ini yakni dibatasi ya ketika sebelum mengenal tulisan. Kemudian Bapak masih ingat waktu SMP ya, waktu SMP itu ini ya masih memakai prasejarah ya, memakai istilah prasejarah, dan ini kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kemarin pekan yang lalu kita sudah bahas apa itu sejarah. Nah, sekarang kalau kita artikan ini tidak logis ya, tidak logis dan tidak matching dan tidak compatible. Prasejarah artinya masa atau sebelum sejarah ya, sebelum sejarah itu tidak matching ya. Kenapa? Karena ke ruang lingkup sejarah ada ruang, ada waktu, ada manusia. Nah, ketika itu sudah terjadi berarti sudah ada sejarah.
ini tidak matching, tidak logis karena mengambil penggunaan diksi pra sejarah. Makanya dari kritik, dari masukan beberapa guru-guru besar itu, kemudian pra sejarah ini diganti dengan pra aksara. Ya, ini lebih tepat digunakan. Kenapa? Karena itu lebih matching ya dengan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi saya ulangi, jadi praksara itu adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah proses. Nah, sebagaimana anak-anakku ketahui bahwa sebelum saya masuk ke sana, alam semesta ini terbentuk dari ilmu pengetahuan itu adanya Big Bang, adanya ledakan besar. Nah, ledakan besar itu membuat miliaran galaksi. Nah, kita di bumi masuk dalam galaksi Bima Sakti. Ya, itu yang kita kenal dengan sistem surya. Ya, ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, ada Saturnus, ada Neptunus, ada Pluto dulu, ya. Tapi dengan sesuai dengan perkembangan kecanggihan ilmu pengetahuan, ya Pluto itu adalah salah satu bintang yang tidak masuk lagi dalam kategori sistem tata surya kita. Ya, begitulah ilmu pengetahuan. Kalau ada teori baru yang menganggap bahwa membantah teori lama, maka kebenaran yang baru itu jadikan sebagai kebenaran pengetahuan. Nah, sekarang kita kembali ke bumi. Jadi proses evolusi bumi itu ada 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena tergantung karakteristiknya. Diberikan istilah karena dia memiliki karakteristik atau identitas tersendiri, mewakili kejadian yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah Asoikum. Ya, Asoikum itu apa? Kalau secara letterletnya A itu tidak, Sun itu hewan. Ya, jadi kalau secara letterletnya itu artinya tidak ada hewan. Nah, kalau definisinya Asoikum adalah itu belum ada zaman di mana belum ada kehidupan. Ya, kenapa tidak ada kehidupan? Karena suhu bumi ketika itu masih sangat tinggi. Ya, nah, proses terbentuknya bumi ini masih baru. Itu diperkirakan berlangsung kurang lebih 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua adalah zaman Paleo. Ya, kalau secara letterlet Paleo artinya itu tua. Jadi kalau diartikan zaman purba tertua. Nah, apa indikator daripada Paleozoikum? Ya, apa kriteria identitas yang ada? Kenapa dibedakan dari Asoikum? Itu karena memiliki mampu meninggalkan fosil flora dan fauna. Ya, berlangsung kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Jadi proses pembagian itu karena mewakili yang terjadi pada saat itu. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, kenapa tidak satu zaman, Pak? Ya, ada identitas yang terwakili dari pembagian zaman itu. 3. Zaman Mesozoikum. Ya. Meso tengah, artinya zaman purba tengah. Nah, apa identitas atau indikator dari zaman ini? Ini sudah ada mamalia. Mamalia itu ada menyusui. Ya, ada amfibi, ada burung, dan bahkan sudah ada tumbuhan berbunga. Ini kurang lebih berlangsung 140 juta tahun yang lalu. Kemudian yang keempat, zaman Neozoikum. Ya, secara letterlet neo artinya baru, ya. Artinya kalau didefinisikan ini adalah zaman purba terbagi dua, ada tersier dan ada kuarter. Apa indikator lain dari zaman itu? Zaman es itu mulai menyusut, ya, dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai ada. Ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Jadi besar harapan Bapak dan anak-anakku sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, anak-anakku sekalian mampu menganalisis, ya, mampu membandingkan satu indikator dengan indikator lain, sehingga anak-anak mampu membedakan. Saya ambil contoh.
Kalau saya menyebutkan bahwa zaman itu tidak kehidupan, suhu bumi masih sangat tinggi, berlangsung kurang lebih 1 miliar tahun yang lalu, anakku mampu menganalisis bahwa itu adalah zaman Asoikum. Ya, itu adalah zaman Asoikum. Kemudian yang begitu pun selanjutnya, kalau zaman itu adalah memiliki indikator ada mamalianya, ada amfibinya, ada burung dan tumbuhan berbunga, maka anakku mampu menganalisis bahwa zaman itu adalah zaman Mesozoikum. Ya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi tujuannya pembelajaran kita ke sana. Ya, anakku nanti mampu memahaminya, ya, mampu memahami, mampu membedakan. Oh, kalau zaman Asoikum itu indikatornya seperti ini. Oh, kalau zaman Paleozoikum itu indikator ini. Oh, kalau zaman Mesozoikum indikatornya seperti ini. Sama Neozoikum indikatornya seperti ini. Jadi kalau saya sebutkan atau tuliskan indikator-indikator yang ada, anak-anak sudah mampu menebak. Oh, ini Mesozoikum. Oh, ini Neozoikum. Ini Asoikum. Ini Paleozoikum. Jadi itu pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah kita dengar iklan lewat, ya, itu besar, ya, suara mobil. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana proses terbentuknya Nusantara. Untuk terbentuknya Kepulauan Nusantara nanti Bapak akan bikin sendiri. Silahkan dilanjutkan di channel berikutnya. Jadi demikian untuk hari ini. Menurut aku yang tidak mengikuti Zoom tadi, yang mampu terjawab oleh adanya link ini. Jadi anak-anakku silakan berkreasi, apakah mencari informasi dari YouTube, apakah mencari informasi dari Tante Genit, ya, Tante Genit, Tante Pintar, apapun yang diberikan persoalan ada jawabannya, itu Tante Genit, Tante Google, ya. Kalau om Google itu bagi penggunaan, ya, kita pakai Tante lah, ya, Tante Genit, agar anakku lebih tertarik untuk menjadikannya sebagai sumber perbandingan informasi. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Nggak besar harapan Bapak untuk anak-anakku menggunakan aplikasi Kuiper sekali lagi, ya, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, ya. Jadi nanti tugasnya akan dikirim di kelasnya masing-masing. Dan tolong dipantau terus, ya, dalam waktu 6 hari ini, ya. Tolong dipantau apakah tugasnya dan bisa dikirim dengan baik. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.